Halo, kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, di konten kali ini kita akan kembali lagi ke Q&A ya guys ya. Jadi question and answer guys. Jadi di sini ada pertanyaan yang pertama ya guys ya dari Bang Yusin. Bang bikinin build Wilcore untuk FF untuk daily dan satu versus maksudnya untuk daily dan satu versus PVP ya, jadi player versus player ya maksudnya. Oke, Bang Yuxing. Oke, untuk daily itu kalau Mas Jul pribadi itu menggunakannya adalah Wilcore yang full damage ya. Ya Bang ya. Jadi tanpa ada Wilcore yang untuk bertahan ya Bang ya. Jadi Wilcore dan Willsetnya Mas Jul set untuk damage semua ya Bang ya. Contoh di sini ya Bang ya. Ini untuk FF-nya Mas Jul ya, untuk holy-nya ya. Nah, di sini Mas Jul menggunakan rek, slaughter dan spirit mantra ya Bang ya. Jadi semua untuk yang berdamage aja Bang. Jadi untuk untuk full serangan ya Bang ya. Jadi nggak perlu kita mikirkan pertahanan kalau untuk daily ya Bang. Ini kalau untuk daily ya. Jadi nanti kalau untuk PVP itu berbeda lagi ya Bang ya. Jadi untuk daily itu Mas Jul full core-nya adalah menggunakan full damage ya Bang ya. Jadi contohnya adalah rek, spirit mantra dan slaughter ya. Kalau misal aku cuma punyanya rek dan slaughter ya nggak apa-apa Bang. Jadi lebih bagus. Jadi misalnya rek 11, slaughternya juga 11 itu lebih bagus ya Bang ya. Gitu. Jadi untuk build setnya, untuk build set Mas Jul tetap menggunakan ini ya, tersisa abu atau brick ya. Karena apa? Karena ini yang baru jadi ya Pak. Jadi ya gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang misalnya ada pertanyaan serupa atau bingung untuk Wilcore-nya atau build set, ini Mas Jul rekomendasikan untuk brick itu bagus ya. Lalu fatality juga bagus ya kalau untuk daily ya. Dia menambahkan damage fiery gitu ya. Tapi di sini yang baru jadi hanya bricknya untuk Mas Jul ya. Jadi tersisa abu itu yang baru jadi. Jadi Mas Jul pakai terus untuk yang brick gitu. Oke. Jadi buat kawan-kawan barangkali ada yang pertanyaannya sama atau seperti Bang Yusing ini tanya bingung untuk daily, itu begitu ya. Kalau untuk PVP atau player versus player atau satu versus satu, itu Mas Jul menggunakan ada pertahanannya. Jadi yang udah Mas Jul contohkan, jadi seperti di top liga itu ya. Di top liga ini ya kemarin juga Mas Jul bawa ya, jadi rek, unbreakable dan blessing ya. Pasti di sini ada yang bertanya, Mas Jul, blessing bukannya hanya bisa nggak bisa tertrigger kalau menggunakan brick, atau bricknya nggak bisa tertrigger kalau menggunakan blessing. Gini guys, intinya kalau kalian mau menggunakan set ini ya, itu harus ada rek-nya ya. Jadi blessing akan tetap tertrigger, brick juga akan tetap tertrigger asal kita bawa core-nya rek ya, gitu ya guys ya. Kita contoh, Mas Jul ambil contoh nih ya, kita aktifkan dulu 3 kali pukulan, lalu akan aktif apa enggak ini ya. Jadi bisa terlihat. Oke, aktif semua ya. Jadi rek aktif, brick aktif, blessingnya juga aktif ya guys ya. Jadi ini sangat bagus ya. Jadi untuk misalnya PVP, Mas Jul sangat rekomendasi untuk rek, lalu unbreakable dan blessing. Blessing itu untuk meningkatkan touch dan block, juga penurunan damage. Unbreakable untuk menahan agar kita tidak instant kill ya gitu ya. Lalu dia juga memberikan shield. Jadi intinya untuk menahan agar kita tidak instant kill, itu unbreakable ya. Lalu juga memberikan penurunan damage juga untuk unbreakable. Jadi buat yang user holy kan biasanya tipis ya, bisa gunakan itu. Kalau misal aku menggunakannya slaughter Mas Jul gimana? Ya untuk slaughter pribadinya Mas Jul kurang cocok ya, lebih cocok Mas Jul menggunakan rek ya. Gitu. Pertama aktivasinya itu kalau slaughter Mas Jul juga agak bingung itu aktivasinya ya, nggak seperti dulu. Oke, jadi mungkin untuk pertanyaan pertama udah terjawab ya. Kita masuk untuk pertanyaan kedua ya. Ini ada dari abang siapa ini? Oke, Bang Slohen. Oke, Mas rekomendasi FF Holy buat isi slot musuh bos. Oh, maksudnya buat lawan bos ya. Oke, Bang Slohen. Nah, di sini mungkin barangkali dari kawan-kawan juga masih ada yang bingung untuk Holy, untuk tipe Holy. Kita ambil apa aja sih untuk PvE? Oke, di sini kebetulan Mas Jul ada ya untuk fairy-nya ya. Jadi
bisa Mas Jul langsung contohkan guys. Oke, jadi buat kawan-kawan, buat saudara-saudara sekalian ya. Jadi misal kalau kalian ada yang bingung untuk Holy ini, bisa ini meniru apa pilihannya Mas Jul ya. Jadi untuk main deploy-nya, untuk main FF-nya ya, untuk PvE itu ada Butterfly, lalu ada si Baby, lalu Twin, ada lalu Laurel ya. Oke, itu empat yang utama. Lalu dari 4 itu ada 2 yang harus wajib kalian punya ya, 2 yang wajib kalian punya. Gitu lah. 2 itu apa saja sih Mas Jul? Oke, yang 2 wajib yang harus kita punya itu adalah Twin Lotus. Satu ya. Oke, kita kenapa kok harus Twin Lotus Mas Jul? Oke, kita lihat Twin Lotus. Nah, skill Twin Lotus itu memberikan damage 20% terhadap semua monster guys. Jadi memberikan kita buff damage 20% untuk ke semua monster. Jadi monster yang kena serangan, kena skillnya Twin, kita akan memiliki damage 20% ya, tambahan damage 20% ya guys ya. Ini semua monster. Jadi tidak monster, jadi semua monster akan terkena. Tapi kalau player enggak ya, beda ya. Jadi player nggak bisa terkena, kita mendapatkan buff damage-nya dari Twin. Oke. Lalu yang kedua apa Mas Jul? Yang ini, yang satunya Twin. Yang satunya adalah Baby Breath. Lah kok bisa Baby Breath Mas Jul? Padahal skillnya delay-nya lama. Oke, betul guys, skillnya delay-nya lama. Tapi di sini dia memiliki kemampuan ya, kemampuan untuk meningkatkan buff ya, meningkatkan buff. Kurang lebih kalau level 1 itu 25% ya. Untuk Baby itu level maksimal peningkatan buff adalah level skill 3 ya. Level skill 3 ini kebetulan Mas Jul juga sudah max. Jadi dia masuk dalam 50% ya guys ya. Jadi kita up Baby itu nanti kalau sudah levelnya 3 itu dia akan meningkat ya untuk kemampuan buffnya ya. Jadi dia meningkatkan 50% buff yang kita miliki. Oke, meningkatkan buff juga menambah durasinya guys, maksimal 3 detik. Nah, apa buff yang termasuk itu apa Mas Jul? Oke, semua buff guys. Jadi mau buff damage, buff critical ya. Nanti Mas Jul contohkan ya untuk kenapa kok diwajibkan untuk kalau untuk Holy memilih untuk PvE itu harus punya Twin dan Baby ya. Jadi untuk meningkatkan damage PvE kita guys. Gitu. Ini ya bisa dibaca ya guys ya. Jadi dia meningkatkan buff 50%. Jadi misal seperti Twin ya, tadi kan 20% untuk ke semua monster ya, ke semua monster. Berarti nanti kalau kita pasangkan si Baby, dia berarti harusnya 30% ya guys ya. Nanti kita coba apakah betul enggak meningkatnya si Twin itu jadi 30% ya. Gitu. Tadi kan sudah jelas ya, untuk skillnya Twin itu hanya meningkatkan 20%. Ya. Nanti kita coba guys ke monster. Apakah dengan dipasangkannya Baby itu kita akan mendapatkan tambahan buff 50%. Jadi 20%, 50%-nya adalah 10%. Jadi 30% ya. Jadi maaf ini agak ngelag ya guys ya. Agak ngelag, maaf ya. Oke, oke kita Twin-nya dulu ya. Oke, ini Twin. Oke, lalu kita lanjut ke Baby. Oke, nah udah ya, kita lihat skillnya. Ya, itu Twin Lotus meningkatkan damage 30% ya. Jadi dia betul di combo dengan Baby itu dia mendapatkan tambahan 10% buff ya, gitu ya guys ya. Jadi makanya untuk Holy untuk yang PvE, menurut Mas Jul itu Twin dan Baby Breath itu adalah hal wajib ya. Dua itu harus wajib. Baby Breath misalnya untuk PvP itu memang nggak terpakai ya guys ya, gitu. Karena skillnya delay-nya lama, lalu juga bisa dihindari dengan mudah. Jadi kalau misalnya untuk PvP itu masuknya dalam assist ya. Karena statusnya dia juga bagus guys. Statusnya dia bagus untuk assist ya, gitu ya. Jadi memang kalau kita pasangkan dengan Baby Breath ya, Baby ya, itu jadi Twinnya itu akan mendapatkan tambahan buff ya. Yang tadinya 20% meningkat jadi 30%. Kok bisa? 10%-nya dari mana? Dari peningkatan skillnya Baby ya. Baby meningkatkan 50% efek buff. Efek buffnya tadi 20%, ditingkatkan Baby 50%. 50% dari 20% adalah 10% ya guys ya.
Bukan misalnya 50% tambah 20%, 70%. Bukan ya guys. Penjelasannya adalah 50% dari total buff ya. Buffnya 20%. Jadi 50% dari 20% itu adalah 10%. Lalu dijumlahkan. Jadi 30% ya guys ya. Jadi sampai sini Mas Jul menjelaskan, semoga bisa dipahami ya guys ya. Jadi bukan dengan baby bread menambahkan 50% gitu ya guys ya, bukan ya. Ya oke guys, mungkin untuk konten Q&A ini sekian ya guys ya. Dan jangan lupa dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber ya guys ya. Dan Mas Jul mohon maaf bila ada penjelasan Mas Jul yang kurang jelas atau keliru ya. Karena Mas Jul juga masih belajar guys. Jadi ini untuk referensi saja ya guys ya. Gitu. Oke, see you next time guys. Bye bye.